Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala niyadus salih wa ala kulli ma nawa salafun salihun ala dinati salih wa taibah ila hadratina sa Muhammadin sallam wa alihi wa sahbihi wa zuriyatihi al-kiram summa ila hadrati syekh mu'allifati wa summa ila hadrati mu'allifati kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bil Usfuri rahimahullah wa ja'al jannat maswahu wa nafa'ana Allah bulumihi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai dari hadis ke-6. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Al-haditsus sadisu utawi hadis kang nomor 6. Hadis yang ke-6. An Abi Nadharil Wasiti, saking kok Nadhar ya, short itu. An Abi Nasri Al-Wasiti, iku khabarnya al-hadisu. Khabarnya al-hadisu iku an Abi Nasril Wasiti, saking Abi Nasr Al-Wasiti. Qala, ngendika sapa Abi Nasr, sami'tu krungu sapa ingsun Aba Rajain ing Abi Raja. Aba Rajain ing Abi Raja Al-Ataridi yang bangsa Ataridi. Yuhaddisu Sami'tu Aba Rajain Al-Ataridi yuhaddisu, cerita sapa Abi Raja. Cerita sapa Abi Raja an Abi Bakrin As-Siddiq, saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dari Abi Nasr. Abi Nasr ini dengar dari Abi Raja. Abi Raja ini mendengar cerita dari Abu Bakar. Ceritanya begini. Anna A'rabiyan ing sak temeni A'rabi. A'rabi di sini itu ini ya, diidentikan dengan bangsa Arab yang agak pedalaman. Atau kalau bahasa ini kok, Bedui, Badui, ya primitif lah. Bukan primitif tapi orang pedesaan ya, pegunungan. Ata ikut teko sapa Arabi ilan Nabi, sang maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko ngucap sapa Arabi. Ada orang pedalaman, orang desa datang ke Nabi. Matur, balagoni tumeka ing ingsun, tumeka ing ingsun angkah saking panjenengan, tumeka ing ingsun angkah saking panjenengan. Failnya tumekonya ini apa annaka ing sak temene panjenengan, takulu iku ngendika sapa panjenengan. Panjenengan maksudnya Nabi ya. Anda pernah menyampaikan kepada kami, nah kira-kira begitulah bahasa Indonesianya. Anda berkata begini, minal jum'ati saking dina Jumat, ilal Jum'ati sang tumeka maring Jumat kang liya, wa minas sholati
Wa minas jadi khobar ya, khobar muqaddam. Minal jum'ati iku saking salat Jumat, ilal jum'ati maring Jumat kang liya. Wa minas sholati lan saking salat ila sholati maring salat kang liya, dari Jumat ke Jumat yang lain dan dari salat ke salat yang lain. Kafaratun utawi ngelebur atau tebusan, melebur. Lima maring barang bainahunna kang tetep ing dalam antarane Jumat ilal Jum'ah dan salat ila salat. Liman maring wong ijtana bekang ngedoi sapa man al kabaira ing pira-pira dosa gedhe. Kata Bedui ini begini, engkau pernah menyampaikan kepada saya, kepada kami, para sahabat, bahwa dari Jumat ke Jumat di minggu berikutnya dan dari sholat di waktu berikutnya itu akan menjadi tebusan atau pelebur bagi orang yang menjauhkan dirinya dari dosa besar. Artinya kalau itu menjadi kita sholat Jumat tadi ya. Kalau sholat Jumat kita ini benar, itu dosa kecil sampai Jumat yang akan datang itu oleh Allah diampuni. Untuk seraja jawab. Seraja jawab. Dosa kecil itu gimana sih? Banyak versi ya. Ada orang sufi, kalau orang umum itu mengatakan kalau dosa besar itu dosa yang tertera dan yang ada hadnya. Ada hadnya, ngerti had ya? Ngecok ada hadnya, zina ada hadnya, minum khamar ada hadnya, membunuh dengan sengaja tanpa hak itu juga ada hadnya. Nah, itu sementara yang banyak megang teguh bahwa itu dosa besar. Ada lagi orang yang lebih hati-hati mengatakan bahwa dosa besar itu adalah dosa yang kita sengaja. Dosa kecil itu dosa yang tidak kita sengaja. Itu orang yang sangat hati-hati begitu. Itu pakai apa ya? Pakai apa soan kan tak zina kan. Tapi disengaja itu dosa besar. Bodoh dengan zina tapi tak sengaja dosa kecil. Ini tak ada iya konsepnya. Wah bodoh dengan zina tak sengaja. Intinya begitulah. Dosa besar lah ya. Kalau musyrik itu tidak masuk kategori ini karena itu dosa akbarul kabair itu. Sulit diampuni. Nah, ada lagi orang yang mengatakan dosa besar itu dosa yang dengan sadar tapi dilakukan berulang kali. Arasanan bro. Ada hatta. Tak wajar aja tulisan. Arasanan. Tapi punahar. Itu akan menjadi dosa besar. Minum khamr dosa besar. Tapi ketika itu kamu sadar kalau itu haram, langsung tobat dan tidak melakukan lagi. Itu dosa kecil. Banyak versi lah ya. Intinya dalam naskah ini, dalam redaksi ini, orang yang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari melakukan dosa. Intinya ya kalau disengaja namanya dosa besar. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am enggih. Kata Nabi, iya aku tahu ngomong ngono maksudnya. Summa zada moko nuli nambahi sapa Nabi. Moko nuli nambahi sapa Nabi. Moko nuli nambahi sapa Nabi. Faqala moko ngendika dawuh sapa Nabi. Al-ghuslu yaumal jum'ati. Al-ghuslu utawi adus. Ini dalam tanda kutip selain adus, selain mandi besar. Al-ghuslu utawi adus yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat.
Kafaratun iku dadi tebusan atau kafarat iso nglebur al-ghuslu. Wal masyu lan lumaku ajalan. Makanya ini biasanya yang dibuat dalil anak-anak pondok ini nyari masjid sejauh. Malah kencana malah banyak. Wal masyu utawi lumaku ilal jum'ati maring salat Jumat kafaratun iku dadi kafarat tebusan. Bukan cuman salat Jumatnya, mandi di hari Jumat di luar mandi junub itu kalau di fikih itu memang ada memang ada klausul tertentu untuk mandi sunnah di hari Jumat. Itu ada kalau di fikih. Ya nawaitul ghuslah sunnatil Jumat misal gitu. Memang ada sendiri begitu. Jadi tak don bodon pokok mandi Jumat sunat enggak. Memang harus diniatkan. Di luar mandi besar. Entah itu mandi junub atau mandi nifas, haid dan lain sebagainya. Di luar itu. Enggak masuk junub ya mandi dulu kali. Oh, ini enggak pernah junub ini ya. Di junub lah karena mimpi ya. Atau karena tidak sadar. Lah itu jadi kafarat. Selain mandi di hari Jumat juga al-masyuh. Ajalan. Jalannya kalian ke masjid itu dihitung pahala. Artinya kafar. Pahala itu bisa meleburkan atau pahala itu bisa mengurangi dosa-dosa kita. Apakah harus jalan kaki? Enggak. Apakah harus jauh? Enggak. Sama saja. Tapi mau jauh, contohnya ya. Gimana ada dia maksudnya? Maksudnya mau ada dia. Redaksi begitu kan orang malah pakai masjid jauh malah entar. Benih pas sesemai sanding pahamilah jauh bukan begitu. Itu namanya merepot abang. Yang dari markas kita itu ntar Jumatan ntar gendang legi lah tuh becet tuh. Elang dulu di masjid. Enggak begitu konsepnya. Tapi seumpama nggak ada masjid lain, masjidnya jauh, kita ke situ itu punya pahala itu intinya begitu. Wa kullu qadamin wa kullu qadamin utawi saben-saben ngapa qadamin ku delamaan wa kullu qadamin utawi saben-saben delamaan wa kullu qadamin saben-saben delamaan minha saking al masyu ilal jum'ah ka'amali isrina sanatan iku koyok ngelakoni ibadah 20 sanatan apane tauni. Setiap langkah kita ketika menuju masjid untuk sholat Jumat itu sama pahalanya dengan ibadah 20 tahun. Kok masjid aja soko mau dari markas ke masjid Zainal Alim itu berapa langkah itu? Beda 10 lebih ya. Lebih. 20 berarti seket jam. Seket. Moro ya krus bi kakek. Seket kali 20 tahun berarti berapa? 100 tahun. Berarti mari tahu saya ibadah dia. Bukan begitu konsepnya. Ini makanya perlunya bahwa kalau memahami hadis itu jangan angkanya itu jangan dimasukkan statistik atau dimasukkan data kuantitas, jangan pasti hitung. Padahal deh apa yang mana hadis ngacir ada beda orang ngaji itu sak jam paduan apa yang mana ibadah sekian tahun misal atau kita puasa puasa Ramadan ya kemudian kita
di Syawal itu diikuti puasa 6 hari, puasa Syawal sunnah, itu kasiyamid dahri, sama dengan puasa setahun. Makanya ya berarti Ramadan tahu apa sih, plan di stop. Nah, itu makanya kita memahami itu secara kualitas, bukan kuantitas. Ya mau akan dibina kuliah. Paham kualitatif itu apa, kuantitatif itu apa. Sama kemarin itu pernah kita itu baca kitab apa namanya, kita itu bidaya. Di situ ada klausul bahwa arasanan sesama saudara, apa arasanan ngerasa nih kancana sesama muslim itu dosanya lebih besar daripada 10 kali orang zina. Itu yang membaca kitab kaget, untuk yang pengerasa angura zina, itu tidak begitu. Cuman kualitasnya, kualitas keburukannya itu, kualitas keburukannya. Artinya ya begitu itu buruk gitu, jangan dilakukan. Bukan apa begitu itu buruk, mending dosa ini, bukan begitu konsepnya, bukan. Tapi intinya jauhkan. Nah, kalau kalian itu merasa jijik dengan orang berzina, maka seharusnya jijik pula ketika kalian itu melakukan ghibah. Nah, gitu maksudnya. Nah, tapi sekarang kayaknya nggak ada orang jijik dengan zina itu. Aja semacam sambil mancing-mancingnya, sambil renyah. Mau tak zina kan tak miloh deh. Faida farogo moko nalikane wis rampung. Moko nalikane wis rampung. Moko nalikane wis rampung sapa wong minal jum'ati saking salat Jumat ujiza moko den balesi atau den apa diupah. Jazakumullah itu maksudnya. Ujiza den walesi dibalas bi amali mi'atai sanatin kelawan ibadah mi'atai rong atus tahun, 200 tahun, bagaikan ibadah 200 tahun. Jadi kalau sempurna kita sholat Jumatnya, kalau kita sempurna ya sholat Jumatnya ya, maksudnya sempurna itu sebelum ke masjid kita mandi, niat nawaitul wusla di sunnatil Jumat semisal ya. Ya niatnya kan tidak perlu bahasa Arab, pakai hati terserah lah. Intinya niat mandi untuk kesunahan sholat Jumat. Yaitu setelah itu kita ke masjid, mendapat fadilah itu kalau kita rampung ininya apa namanya, khutbahnya itu rampung, itu baru apa namanya sempurna sholat Jumatnya. Setelah sholat Jumat salam, itu wis rampung oleh Allah diberi pahala bagaikan orang ibadah 200 tahun. Itu umat Nabi Muhammad istimewa, sangat istimewa. Rawa nyeritake hadal hadisah ing iki hadis Abu Bakrin Siddiq, sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis ini yang bercerita adalah Abu Bakar Siddiq. Wa zukirolan dan sebut dan tutur. Wa zukirolan dan sebut apa annahu sak temene Abu Bakar. Kana iku ono sapa Abu Bakar. Kana iku ono sapa Abu Bakar tajiron iku wong tajir, pedagang. Jadi kalau dulu itu memang orang kaya itu yang banyak itu adalah pengusaha atau pedagang. Makanya sampai di Indonesia itu orang kaya itu disebut tajir. Tajir itu artinya pedagang sebenarnya. Di NU itu sebelum ada NU itu ada Nahdlatul Tujar. Bentuk jamak dari tajir.
Kana iku ana sapa Abu Bakar tajiron iku pedagang waktal jahiliyati ing dalem zaman jahiliyah. Wa kana lan ana apa sababu islamihi sebab melebu islame Abu Bakar annahu iku khabarnya kana ya sak temene Abu Bakar ro'a iku ningali sapa Abu Bakar ro'a iku ningali sapa Abu Bakar ru'yan ing peninggalan atau ing mimpi terserah impen bisyami ing dalam tanah Sam Faro'a moko ningali sapa Abu Bakar fi manamihi ing dalam waktu turuni Abu Bakar waktu tidur. Nah, ini penyebab Abu Bakar itu ketika waktu zaman jahiliyah beliau adalah seorang pedagang, jualan, pengusaha. Iya kan tak jualan keripik ngarangnya. Ya jual apa di zaman nambah. Mau keripik ya ada aja. Keripik ya ada. Paling mentah-mentah ya kain apa. Mau nembi itu tuna setada. Jauh dari pantai. Ketika di Syam, Abu Bakar bermimpi. Mimpinya begini. Anna syamsah saat temani srengenge wal qamara lan rembulan Samsiah dan Komariah yakunani iku padha ana sapa Samsun lan Komarun padha ana yakunani iku padha ana apa Samsun lan Komarun fi hijrihi iku ing dalem pangkuane Abu Bakar. Oh, serem itu mimpinya. Fa khadahuma moko ngalap. Ngalap itu ngambil ya, njukuk. Fa khadahuma moko ngalap sapa Abu Bakar huma ing Samsun lan Komar. Biadihi kelawan tangane Abu Bakar. Biadihima kelawan tangane Abu Bakar. Wa dhammahuma lan ngumpulake sapa Abu Bakar ing Samsun wal Komar ila sadrihi maring dodone Abu Bakar. Ila sadrihi maring dodone Abu Bakar. Dia bermimpi matahari dan bulan ini ada di pangkuannya. Kalau bodoh matahari dan bulan arep arep. Itu bagi Abu Bakar istimewa itu. Beda, makanya saya itu beda. Oh boleh teman neribun, saya itu tak karuan. Jadi Abu Bakar itu sebelum waktu beliau masih ini kafir, masih belum memeluk Islam, beliau bermimpi matahari dan rembulan itu di pangkuannya. Kemudian diambil, ditaruh di dada Abu Bakar. Nah, walaisalan ora ono. Walaisalan ora ono alaihima. Walaisa ora ono alaihima ing atase asyamsu wal qamar. Oh, bukan walaisa ini ya. Ba ini ya. Ba. Wala bisa. Wala bisalan nganggo. Nganggo. Ya. Wala bisalan nganggo. Wala bisalan nganggo. Nganggo tutup maksudnya ya. Nganggo. Wala bisalan nganggo alaihi ma ngatasi Syamsu wal Qamar rida ahu ing selendangi Abu Bakar. Jadi mare sabe dadana selendang ini dipakai untuk abuntu lah ya. Nah, kebe abuntu. Abuntu bi selendang. Falama intabaha moko semangsani iling dia jegeh ya. Ngelilir bahasa ininya, bahasa Jawanya.
Falama intabaha moko semangsani iling atau ngelilir jaga sapa Abu Bakar, dzaba moko budal sapa Abu Bakar ila rohibin nasara maring pendetane wong Nasrani, wong Kristen. Lias alahu supaya takon sapa Abu Bakar hu ing rohib. Rohib ya, rohib itu pendeta. Anir ru'ya saking mimpi. Anir ru'ya saking mimpi. Angin ru'ya saking mimpi. Fadhara moko nekani sapa Abu Bakar. Wa qala lan ngendika sapa Abu Bakar ar-ru'ya ing masalah impen. Wa talaba lan jaluk nuprih atau jaluk sapa Abu Bakar. Jadi kalau cerita begini kan sak repotan. Abu Bakar itu di satu sisi dia ini kan sahabat. Tapi yang kita ceritakan ini ketika Abu Bakar itu masih kafir gitu. Jadi bahasanya itu sulit kita. Maksudnya bahasa Jawanya. Kalau punya sak jabeji kan kalau ke Nabi itu biasanya siro itu kan diganti panjenengan. Kalau ke Allah itu siro itu diganti panjenengan Tuhan. Kalau ngucap itu dawu apa ngendika. Nah, ini sulit. Abu Bakar ini ngucap apa dawu ini. Karena ini ceritanya waktu Abu Bakar waktu masih kafir. Wa qala lan ngucap Abu Bakar ar-ru'ya ing masalah mimpi wa talaba lan golek bahasa kasarnya lan nuprih bahasa halusnya sapa Abu Bakar minhu saking rohib at-ta'bir ing apa kalau di kita itu tafsir mimpi itu apa namanya muntogel boy feelingnya mana apa feeling Abu Bakar tanya feeling itu. Nah bertanya tentang takbir mimpi. Jadi mulai dulu ada tafsir mimpi itu ada. Fakola moko ngucap sapa ar-rohibur pendeta min aina anta min aina iku saking pundi antah utawi panjenengan. Nah itu bisa karena pendeta ya jenengan saking pundi Pak. Kolah jawab sapa Abu Bakar min Makkah saking daerah Mekah. Kulo saking Mekah Mbah karena ya ke pendeta ya. Kolah dawu sapa rohib min ayyi qabilatin iku saking pundine qabilah atau dari suku mana gitu. Qabilah itu suku. Dari suku mana? Kata siapa? Yang ditanya oleh rohib ini. Min ayyi qabilatin saking pundine qabilah. Dari suku mana? Kolah jawab sapa Abu Bakar min qabilati Taimin saking qabilah Taim. Kolah dawuh sop takon maneh dawuh sapa rohib wa masya'nuka wa malan iku apa sya'nuka utawi penggaweane sira kamu profesinya apa nak. Pertama kamu dari mana nak? Jawab saya dari Mekah Mbah. Terus kamu suku apa? Suku Taim Mbah. Apa pekerjaanmu nak? Kolah jawab Sob Bakar at-tijaratu. Ini yang dimaksud dalam alfiah itu apa namanya? Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Jadi ini mubtada'nya dibuang tinggal khobarnya ini. Kalau dibaca cengkep itu sya'ni at-tijaratu. Cuman disingkat karena wa hadfu ma yu'lamu tadi itu dibuang enggak apa. Kala jawab sapa Abu Bakar at-tijaratu iku pedagang. Jadi tanya, apa profesimu? Pengusaha, Mbah. Kalau sekarang pengusaha ya, kalau dulu kan ya pedagang gitu aja. Kala ndawu sapa rohib. Saya khruju fi zamanika. Saya khruju bakal teko. Nah, sin ini lil mustaqbal ya. Jadi fi'il mudhari itu ada sin lil mustaqbal lil qarib, ada saufa al mustaqbal lid ba'id.
Kalau pakai sin saya kerujuk dalam waktu dekat. Nah, gitu loh bahasa Arab begitu. Kalau pakai saufah berarti masih lama gitu. Nah, seperti ini di Quran itu. Kalla saufa ta'lamun. Itu masih lama berarti. Kalau pakai sin ini dalam waktu dekat. Tapi kalau bahasa bahasa Jawanya tetap bakal metu. Nah, begini-gini ini sulit kalau tidak teliti. Nanti kalau buat bahasa Arab pakai Google susah nanti. Dalam waktu dekat fi waktil qorib, kan ruwet. Sama dengan jawaban diluk-diluk iki. Apa? Sadur, sadur diluk-diluk iki. Diluk-diluk iki. Nah, bahasa Arab begitu. Saya khruju. Bakal metu fi zamanika ing dalam zamani sira rajulun sapa wong lanang Hasyimiyun kang bangsa Hasyim. Artinya keturunan Bani Hasyim. Yuqalu kang den ucapake lahu kadu maring rajul Muhammadun sapa Muhammad al aminu kang oleh julukan al amin. Wa yakunu lan ono sapa Muhammad atau rajul min qabilati Hasyimin iku saking qabilahe Hasyim. Wa huwa utawi rajul yakunu iku ana sapa rajul iku ana sapa rajul nabiyah akhiriz zamani. Iku nabi akhir zaman. Ini dibaca nabiyah karena isimnya apa? Karena jadi khobarnya karena. Itu enggak begini nih. Ya maka kita enggak yang membaca nabi ini tetap begini, bukan alasan bini tak ini. Cuma karena hal-hal begini ini harus jeli gitu. Jeli. Karena kalau Pak Wahabi itu sudah mulai menguasai ini, menguasai apa? Menguasai kitab kuning. Banyak orang Wahabi itu bisa baca kitab. Mereka akal masyarakat kita itu. Wa yakunu wa huwa utawi rajul yakunu iku ana sapa rajul nabiyya akhir zamani iku nabi akhir zaman. Laula dalik lamun ora ono rajul iki ya. Laula dalik lamun ora ono mengkono rajul. Lamun ora ono mengkono rajul. Lamun ora ono mengkono rajul. Ini lama ya, bukan lama. Lama, lamnya itu lam taukid manyama nafi. Sulit begini. Mau tak jeli. Jadi begini ceritanya. Laula lamun ora zalik laula zalik lanya lana fil jinsi ya. Laula zalik lamun ora ono mengkono rojul lama khalaqa o yakti. Lamnya itu bermakna yakti, namanya lam taukid. Manya bermakna ora yakti orang dadiake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal aradina lan pira-pira bumi. Jadi kata Rohib ini di zaman kamu ini dalam waktu dekat akan keluar seseorang yang bernama Muhammad, nantinya bergelar Al-Amin, dan itu dipastikan menjadi nabi akhir zaman. Bahkan ada klausul kalau tidak ada Nabi Muhammad ini, Allah itu tidak akan menciptakan langit dan bumi. Itu karena ya apa? Nasrani kuno ya. Nasrani kuno itu paham Injil gitu loh. Di Injilnya itu jelas ceritanya. Di Injilnya jelas. Wa ma yakunu lan ora ono. Wa ma yakunu lan ora ono. Wa ma yakunu lan ora ono fihi ma ing dalem arodin wa ma lan bukan manafi ini ya. Lama yakti ora. Kalau ini tetap manafi. Lama khalaqa yakti orang dadake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arodin lan pira-pira bumi wa ma lan barang yakunu kang tinemu apa ma fihi ing dalem samawat wal arodin. Wama lan ora khalaqon dadekake sapa Allah
Adama ing bani Adam, ing Nabi Adam. Wa malan ora khalaqon dadekake sapa Allah al anbiya ing para pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira rasul. Wa huwa utawi rajul sayyidul anbiya'i iku gustini pira-pira nabi wal mursalina lan pira-pira utusan wa khatimun nabiyina lan pamungkasi pira-pira nabi. Diterangkan bahwa kalau tidak ada Muhammad ini, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Tidak akan menciptakan makhluk yang ada di langit dan bumi. Tidak akan menciptakan Adam. Tidak akan menciptakan para nabi. Tidak akan menciptakan semuanya. Tanpa kalau seandainya tidak karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa khatamin nabiyyin. Wa khatimun nabiyyin. Kata Rohib, Nabi ini adalah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, dan menjadi penutup para nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad ini tidak ada nabi yang lain. Wa anta utawi sira tadkhulu iku mlebu sapa sira fi islamihi ing dalam islami Nabi Muhammad. Wa takunu lan ono sapa sira. Wa takunu lan ono sapa sira. Wa takunu lan ono sapa sira waziron iku dadi wazir lahu maring rajul. Wa khalifatan lan dadi khalifah mim ba'dihi saking sakwuse rajul. Wa huwa jadi kata Rohib ini sudah diramalkan, kamu ini akan masuk Islam dan kamu ini akan menjadi tangan kanan Nabi. Wazir itu tangan kanan Nabi, dan kamu nanti akan menjadi pemimpin setelah Nabi yang dimaksud ini. Katanya begitu. Nah, wahadhihi utawi iki keterangan tadi itu. Wahadhihi. Jadi bukan wahwah ini ya, tapi wahadhihi ya. Wahada maksudnya. Wahada. Di sebagian kitab ditulis wahwah soalnya. Wahada utawi iki takbiru ru'yaka iku takbiri atau tafsirane mimpi siro. Tumakolah moko nuli ngendiko atau ngucap sapa Rohib wajadtu. Rohib apa siapa ini ya? Sumakolah moko nuli ngucap. Sapa Rohib wajadtu meneruskan tadi itu wajadtu nemu sapa ingsun nak tahu naat itu naat ya nak tahu ing sifate rajul wa sifatihi tegese sifate rajul fit taurati ing dalam kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil wa Zabur lan kitab Zabur wa ini lan sak temen ingsun aslam tu iku masuk Islam sapa ingsun lahu krono Nabi Muhammad. Lahu krono Nabi Muhammad. Lahu krono Nabi Muhammad. Wa katam tuh. Lan apa? Nyimpen sapa ingsun. Nyimpen itu apa namanya? Menyembunyikan. Islami ing Islam ingsun khaufan krono wedi atau krono kuatir minan nasoro saking kaum Nasrani. Jadi diceritakan setelah cerita kata Rohib tadi itu, kata pendeta itu, saya menemukan ciri-ciri Nabi Muhammad, saya mengetahui tafsir mimpi ini dari kitab Injil, dari kitab Taurat dan kitab Zabur.
sebenarnya saya itu sudah masuk Islam, cuman saya sembunyikan khawatir dengan kaum Nasrani yang lain. Takut lah, jadi dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Palama sami amoko semangsani krungu sapa Abu Bakar krungu radhiyallahu an minar rohibi saking keterangane pendeta itu minar rohibi saking pendeta sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing sifatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rokoh moko lemes apa kalbuhu atine Abu Bakar wastaqo lan apa namanya rindu itu wastaqo lan apa ya bahasanya rindu itu namanya wastaqo lan bronto. Nah, bronto itu rasa keinginan yang sangat untuk bertemu, itu bronto namanya wastaqo lan bronto rindu sapa Abu Bakar ila ziaratihi maring nyambangi Nabi Muhammad wa qadima lan teka sapa wa qadimah lan teka sapa Bakar ila Makkah maring Mekah wa talabah lan nuprih atau golei sapa Abu Bakar wa talaba lan golei sapa Abu Bakar hu ing Nabi Muhammad fawajada moko nemu sapa Abu Bakar ing Nabi wa kana lan ono sapa Abu Bakar yuhibbu iku demen sapa Bakar ing Nabi la yasiru la yasbiru apa la yasiru ini apa iya apa ba oh iya wala yasbiru lan ora sabar sapa Abu Bakar wala yasbiru lan ora sabar sapa Abu Bakar wala yasbiru lan ora sabar sapa Abu Bakar saatan ing dalem mongso sesaat min ghairi ru'yatihi saking tanpa ningali Nabi Muhammad saking rindunya Abu Bakar itu langsung balik ke Mekah dan dicarinya orang dengan ciri-ciri tersebut dan dijumpainya Nabi Muhammad itu bahkan ketika ketemu Nabi Abu Bakar itu la yasbiru saatan an min ghairi ru'yatihi Abu Bakar itu saking rindunya dia tidak ingin pisah dengan Nabi. Adalah binakan ya. La yasbiru min ghairi apa gitu. Tidak sabar tanpa apanya itu maksudnya. Falamma tolah lan semangsane suwe opal amru perkara. Falamma tolah lan semangsane suwe al amru apa perkara. Kala Rasulullah SAW dawuh sapa Rasulullah SAW yoman ing dalem siji dina. Ya Abu Bakrin. Hei Abu Bakar, ketika sudah bersama Nabi agak lama ya. Nabi berkata pada suatu hari Nabi berkata kepada Abu Bakar, kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Taji'u teka sapa sira ilaya maring ingsun. Wa tajlisu lan lungguh sapa sira mai sertane ingsun. Lima la tusallim. Jadi Abu Bakar itu bersama Nabi belum masuk Islam. Makanya sama Nabi dikor 5 krono opo la tusallimu ora melebu Islam sapa sira kata Nabi. Jadi kamu kan sudah bersama saya udah lama itu loh. Kamu kan sudah tiap hari kita ketemu, tiap hari kita ngopi gitu. Pas dilamar gak mau. Oh, bukan begitu ya. Ini ceritanya Nabi. Sudah lama
Nek gue story barang kebiar sama macam ya. Cenge penta minta gelem persoalan itu. Jadi ini kata Nabi begini. Abu Bakar ini tiap hari duduk bersama Nabi, mendatangi Nabi, silaturahim kepada Nabi. Tapi kenapa kok belum masuk Islam? Padahal tiap hari sudah sama Nabi. Minta masuk Islam. Faqala moko jawab sapa Abu Bakar radhiyallahu an. Lau kuntah nabiyan. Lau kuntah nabiyan. Lau lamun kunta ono sapa panjenengan nabiyan. Iku nabi fala buddha moko ora kena ora lakakat iku kadue panjenengan minal mukjizati saking mukjizat. Abu Bakar itu masih menyelidiki dulu. Nah, Abu Bakar masih menjawab, kalau engkau itu seorang nabi, pastinya sudah punya mukjizat. Faqala Nabi SAW, Faqala Nabi SAW, ama takfika. Berarti gelak segelem boy, dan naik mukjizat itu boy. Mbah apa mukjizatnya? Ama takfika. Ono toh ora nyukupi ing sira al mukjizatu. Apa mukjizat? Allati ra'aita kang ningali sapa sira fisyami ing dalam Syam. Kerja Abu Bakar boy. Apa tak cukup mukjizat yang kamu temui di Syam tadi itu? Ya saat tanya itu loh. Padahal Abu Bakar kan tak cerita Nabi ini. Nabi langsung ya no, Nabi langsung tegur. Langsung tegur itu apa tak cukup mukjizat ketika kamu ke Syam yang nanya tentang mimpi itu kepada Rohib itu. Kaget ya. Padahal kok minta cerita mi tahu kan deh ya kan. Wa abbaro lan nakbiri atau menafsiri ing allati sapa ar-rohibu pendeta. Wa akhbaraka lan aweh kabar sapa rohib kah ing sira an islamihi saking islami rohib. Apa ndak cukup mukjizat yang kau temui di Syam? Rohib itu sudah memeluk agama Islam meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Padahal Abu Bakar ini posisinya enggak cerita ke Nabi. Nabi langsung ceritain begitu. Palamma sami amoko semangsani krungu sapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu qala moko ngucap sapa Abu Bakar asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nah, ketika itu langsung Abu Bakar itu bersyahadat. Wa hasunah lan bagus wa hasunah lan bagus atau bagus. Oh, jadi ada tulisannya ya. Jadi qala moko ngucap atau ikrar sapa Abu Bakar asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa aslama lan melebu Islam sapa Abu Bakar wa sunah lan bagus atau nemen-nemeni sapa Abu Bakar islamahu atau begini wasun lan temenan opo islamuhu islami Abu Bakar. Jadi ketika apa namanya ketika ini Nabi itu bercerita tentang malah Nabi langsung menceritakan tentang pertemuan Abu Bakar dengan pendeta itu di Syam. Abu Bakar itu kaget. Artinya kaget, kok tak cerita ke Nabi, moro cerita. Akhirnya seketika itu Abu Bakar langsung memeluk agama Islam. Di sama, moro kancang tak cerita, moro besok yang boleh kayak gila ada namanya kabut tunggal. Ngecip, mak tahu padahal kok kita cerita. Kan deh aja. Ya mana itu bukan perkara mukjizat. Kalau itu ya cuman perkara pengalaman karena pada teman besan. Karena pengalaman kalau itu bukan mukjizat. Hikayatun ukhra. Utawi iki iku hikayat cerita ukhra kang liya. Kana akhwani ono sapa
dulur loro majusiyani kang beragama Majusi. Ada cerita ada cerita dua orang kakak beradik ini beragama Majusi. Ya, agama Majusi itu agama Zoroaster itu ya. Ya, nabinya Zarathustra itu, ZRT itu. Majusi sih. Jadi sebenarnya ini tidak ya sama seperti Nasrani Yahudi itu. Ajaran awal nabinya itu tidak menyimpang, cuman umatnya itu. Majusi. Fi zamani Malik bin Dinar. Ing dalam zamani Malik bin Dinar. Abadah iku nyembah. Abadah iku nyembah sopo. Abadah iku nyembah. Annaro ing apa? Geni. Ahaduhuma sopo salah sijine akhwani. Salasan ing dalam telu wasab'in lan 70 ya. 73 sanatan apane taune. Wal akharu lan kang liya khamsan ing dalem 5 wasalasin lan 35 apane sanatan taune. Jadi ada dua orang bersaudara, ini sesama beragama Majusi. Majusi kita tahu semua ya bahwa image Majusi itu atau agama Zoroaster itu mereka menyembah api. Menyembah api. Nah, yang satunya menyembah api ini selama 75 tahun. 70 berapa? 70 berapa tadi? 73 tahun. Yang satunya 35 tahun. Jadi faqala moko ngucap sapa al-akhul asgharu li akhihi. Moko ngucap sapa al-akhul asgharu dulur kang luwih cilik atau si adik li akhihil akbari maring dulure al-akbari kang luwih gede. Jadi si adik ini berkata kepada kakaknya. Ya, Bedi akan kesepian lah intinya. Ta'al Rinio. Langsung nih. Ta'al sini. Ini isim fi'il ya. Sulit untuk ditasrif. Ta'al Rinio. Ta'al Rinio siro. Hatta nujarribiha. Hatta nujarribiha. Ta'al Rinio. Hatta tujarribiha. Apa? Hatta nujarribiha. Jarroba yujarribu. Berarti nujarribah. Ini hatta ini ya apa namanya? Ambil nasab. Hatta nujarribaha sehingga jajal sopo ingsun ha ing nar. Ayo coba kita nyoba apa namanya? Api yang kita sembah ini loh. Tari mana? Tari mana? Ya. Tari mana? Ini apa terusannya hatta itu. Moko mulia akan opo nar ing kita tarimuna moko mulia akan opo nar ing kita autuh rikuna utawa ngobong opo nar ing kita kama nuhriku kaya oleh ngobong opo nar alladzi ing wong lam ya'bud kang ora nyembah sopo alladzi ha ing nar. Jadi katanya, ayo kita kan sudah bertahun-tahun ini nyembah api ini. Ayo kita nyoba. Apakah api ini menyelamatkan kita atau api ini membakar kita sebagaimana membakar orang-orang yang tidak menyembahnya kan. Orang yang tak nyembah biasa kober. Pola mun babon jareng babon nyembah. Fa ini taromatsna moko lamun mulyaake apa nar ing fa ini taromatna
moko lamun mulyakaken ing kita annaru apa geni na'budha moko nyembah sapa kita ha ing nar wa ila moko lamun ora fala moko ora na'bud fa ini taromatna itu sifatnya apa muannas ghaib ya muannas ghaib fil madi ifta'ala ifta'alat ifta'ala ifta'ala ifta'alu ifta'alat iftaroma iftaroma iftaromu iftaromat katanya kalau ini memuliakan kita dan tidak membakar kita kita terus menyembah katanya ya, sesekali bisa nyembah ya. Nah, tapi kalau ini membakar kita maka ya illa fala kita tak bisa terus nyembah. Kenapa? Orang sembah benar ki ngelama lah maksudnya. Masuk ki langka kita. Kolah jawab sapa akhul akbar. Si kakak tadi itu. Naam. Nggih. Wa auqada moko ngurupake sapa naron ing geni. Jadi ayo kita coba. Oke, setuju katanya. Setelah itu dia ngodiin fa auqada ngodiin. Pakola moko ngucap sapa lahu lasgor si adik li akhihil akbar maring si kakak antah utawi siro tadou oh ini ya isim istifham ada hamzahnya a anta ono toh utawi siro tadou ikun dele sapa siro ya dekah ing tangan siro am utawa ana utawi siro utawi ingsun adou ikun dele sapa ingsun ha ing yadak kata si adik kak tangan siapa saya melepuh kade ke apoy tang di kade apa anding sampean can alin ding siapa kade pakola mokon jawab sopo akhul akbar si kakak ya menjawab ya si kakak menjawab begini balik antah utawi siro tadouha ikun deleh sopo siro ha ing yat kakek bilek kadek lek sengodean sengodean soro kadek aja sengodean tinggal kiwi kadek bengal bahwa doa mokon deleh sopo al asgoru si adik yadahu ing tangani akul asgor alaiha ing ngatasin nar fa ahrokot moko ngobong opo nar asba'ahu ing piro-piro dirijini asgor pakolah moko ngucap sop asgor ada di besar begitu itu ada itu masuk di ini malah masuk di monada itu masuk di monada waduh roh masuk di monada itu katanya jadi si ketika tawarin bareng si adik kak di sawah kade kak kang dia udah ngake saya melepuh kade apa ya kakang pinter di ngake wilayah kade kayak kan sengaja dan kan sengaja nih tinggi kade wow sedang di punya adik ini tangannya dimasukkan ke apa namanya ke api makober kober apa geriging itu kober wa naza'ah yadahu lan nyabut sopo asgor yadahu ing tangani asgor anha wa naza'ah lan nyabut itu tarik karena panas kan ya panas langsung tarik wa naza'ah lan nyabut sopo asgor yadahu ing tangani asgor anha saking nar pakola moko ngucap sopo asgor a'buduka nyembah sopo ingsun ing sira mundu khamsin waslasina sanatan ing dalem zaman 35 sanatan apane tauni a'buduka nyembah sapa ingsun ka ing sira mundu khamsin waslasina ing 30 ing dalem mangsa 35 sanatan apane taune fayudzini moko ngelarani sapa sira ing ingsun kata si adik ini emosi wae kok dia nyebut kakek
35 tahun. Kenapa? Kok masih membakar kita? Padahal sudah disembah. Faqala ya akhi ta'al hatta na'budu rabban wa ilahan wahidan. Ila akhirih wallahu alam bisawab. Bagaimana kelanjutannya kita lanjutkan di Jumat depan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.